Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill me when you leave and close my door. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi, sobat sehat semuanya. Selamat pagi semuanya, sobat sehat, untuk Anda pagi hari ini yang sudah menyatu bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan Raisa Radio. Dan pagi hari ini sobat saya sudah disambut dengan musik-musik yang bikin moodnya semangat pagi hari ini. Karena musik ini dapat mempengaruhi mood atau suasana hati seorang nih sobat sehat. Kalau kita mengawali dengan yang happy-happy, insya Allah nanti sampai sore akan bersemangatnya tahan sampai sore nanti, bahkan sampai malam gitu ya. Dan bersama dengan saya Galuh, sobat sehat, kita jumpa lagi di program kesayangan kita di Raisa Radio, yaitu di Bincang Sehat. Di mana sobat sehat bisa menyimak informasi kesehatan yang menarik, tentunya bermanfaat untuk kita semua. Sobat sehat, pagi tadi cukup dingin ya, apakah itu juga Anda alami dan Anda rasakan gitu? Kalau pagi-pagi dingin, sobat sehat, tantangan kita adalah gimana kita melawan rasa malas kita untuk mandi pagi. Jadi sobat ya, sehat yang udah seger-seger nih, udah mandi, udah sarapan, dan udah menyimak Raisa Radio, yuk kita simak selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas tentang psikosomatik, yaitu emosi yang berujung penyakit. Nah sobat sehat, apakah Anda pernah nih mengalami penyakit, sakit gitu, ketika dicari tahu penyebabnya secara fisik nggak nemu? Nah contohnya asam lambung atau MAH nih sobat sehat. Tiba-tiba asam lambungnya naik atau tiba-tiba MAH, padahal kita belum pernah mengalami MAH, tetapi jangan-jangan nih sobat sehat itu karena pikiran kita atau emosi yang kita rasakan. Hari ini sobat sehat kita akan ulas bersama tentang psikosomatik, emosi yang berujung penyakit, bersama dengan 2 pakar kami yang luar biasa. Ada Dr. Nur Ashika Sofia, Master of Science, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Dan Dr. Ashika tidak sendiri sobat sehat, bersama dengan Dr. Lincah Angger akan menemani kita bersama dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Selama 1 jam ke depan sobat sehat, Anda juga berkenan untuk langsung bertanya. Yang di Zoom boleh raise hand atau dituliskan di kolom chat di bawah ini. Yang di radio tenang saja sobat sehat, bisa langsung line WhatsApp ke WhatsApp kami di 0812 3239 7300, 0812 3239 7300. Semoga edisi pagi hari ini kita mengawali dengan sesuatu yang bermanfaat. Semoga ini akan membuat kita lebih semangat lagi untuk hari ini. Dan selamat menyimak sobat sehat. Waktu saya berikan kepada Mbak Lincah, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi sobat sehat semua. Ya, kita bergabung di acara hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita ya Mbak Galuh. Terima kasih sebelumnya. Pagi ini bersama saya, Dr. Lincah Angger. Saya dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Mau mengajak kita untuk ya diskusi sharing tentang psikosomatik, emosi yang berujung penyakit. Apa sih
tentang emosi kok jadi penyakit. Kayaknya itu sering banget ya kita terdengar hal seperti itu. Nah, kita nanti langsung dengar dari pakarnya. Langsung hari ini ada Dr. Nur Asika Sofia, Magister Science, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik. Beliau adalah staf di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito dan juga dari FKUGM yang hari ini akan membawakan topik yang pasti nanti banyak hal yang kayaknya sering kayak gitu ya, kayaknya sering nemu kayak gitu ya. Nah, untuk mengikat waktu langsung saja kita berikan kepada Dr. Nur Ashiko. Monggo dokter, silahkan memaparkan. Pasti topiknya seru banget nih pagi ini. Semoga bisa menambah semangat ya Mbak ya. Oke, monggo dokter, silahkan. Ya, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Jelas dokter. ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk para sahabat ya, sahabat sehat di Raisa Radio semuanya ya. Mudah-mudahan pagi ini semangatnya luar biasa. Tadi Mbak Galuh sudah mengajak untuk wake up ya. Memang di pagi hari biasanya masih pada moodnya masih belum stabil, tapi mudah-mudahan pagi ini kita tetap bersemangat menjalani aktivitas ya. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi banyak orang. Ya, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Dr. Lincah dan Raisa Radio. Jadi sebenarnya saya sedikit sharing ya kepada teman-teman semuanya. Mungkin selama ini sebenarnya sudah sering mendengar tentang gangguan psikosomatik ya, atau mungkin sering mengalami tapi tidak dirasakan ya. Jadi banyak pasien-pasien itu ternyata sudah periksa ke banyak dokter. Kalau kita di penyakit dalam ya mungkin dokter Lincah sering juga mendapatkan. Pasien-pasien sudah sering ke banyak dokter, istilahnya shopping dokter ya. Ya, betul. Dengan keluhan yang bermacam-macam ya. Bahkan cenderungnya ganti-ganti. Mungkin sering ya. Terkadang hari apa munculnya nyeri kepala ya. Kemudian berikutnya muncul lagi gantian, kepalanya enak, perutnya kambuh. Ya seperti tadi Mbak Galuh menyampaikan asam lambung, MAH ya. Saya punya MAH dok. Lah iya pasti punya MAH karena MAH itu kalau dari istilah asingnya adalah lambung ya. Jadi setiap orang insya Allah punya lambung. Nah hanya apakah lambungnya ini sering bermasalah atau tidak. Nah harapannya sahabat Raisa semua dalam kondisi yang lambungnya sehat ya. Nah itulah salah satu contoh ya tanda-tanda pasien-pasien atau orang-orang dengan gangguan psikosomatik ya, emosi atau psikis ya. Jadi emosi di sini sebagian besar biasanya adalah emosi negatif. Karena kita tidak menafikan kita juga punya emosi positif ya, seperti rasa bahagia, rasa bersyukur, itu adalah emosi-emosi positif. Ya. Tapi sebaliknya jika emosi-emosi negatif yang kita rasakan itu biasa dalam jangka waktu lama ya, nah itu akan membuat fisik kita akan terkena dampaknya. Ya, makanya lahirlah istilah gangguan psikosomatik. Ya, jadi gangguan psikosomatik itu gangguan psikis ya yang sangat terkait dengan fisik. Ya, somatik, psiko itu psikis, somatik arti dasarnya adalah fisik. Ya, nah begitu pula sebaliknya dari fisik bisa berpengaruh ke psikis juga, ya, sahabat Raisa. Jadi bolak-balik. Mungkin banyak juga cerita-cerita pasien yang sudah sakit lama ya. Misalnya kalau di penyakit dalam tuh yang paling sering contohnya sakit diabetes ya, kemudian gagal ginjal yang sudah bertahun-tahun ya, kemudian sakit paru-paru kronis. Nah, kondisi seperti ini ya suatu saat kan menimbulkan semacam kelelahan ya. Atau mungkin semakin lama pasien ini menderita sakitnya ya kan, obat-obatan yang cukup banyak, support dari keluarga mungkin juga kurang ya. Ditambah fungsi-fungsi sosial pasien yang jauh berkurang
dibandingkan sebelum sakit. Nah, ini semua akan membuat pasien akhirnya psikisnya yang mungkin di awal sakit kronik ini adalah stabil ya, artinya secara emosi bagus, psikisnya baik-baik saja, lama-kelamaan juga jatuh dalam kondisi gangguan psikis, contohnya depresi, contohnya gangguan cemas. Nah, ini pun kita juga bisa menyebutnya sebagai gangguan psikosomatik ya. Nah, kira-kira mungkin jadi pertanyaan ya, apakah gangguan psikosomatik ini harus ya kita screening, dalam arti harus kita awareness-nya harus kita tingkatkan. Ya, tentu saja harus. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman atau mungkin keluarga atau pasien-pasien kita ini bisa segera mendapatkan penanganan yang maksimal ya. Karena kasihan juga ya kalau udah shopping dokter ya. Kalau shopping belanja bulanan sih oke ya, nggak apa-apa ya. Tapi sih shopping dokter loh ya, shopping ke rumah sakit berkali-kali ya. Ya memang sih kalau pakai BPJS sih insya Allah di-cover semua. Tapi kan ada biaya-biaya yang sobat-sobat tahu bahwa nggak semuanya di-cover oleh BPJS kan. Seperti biaya transport, ya kan. Waktu tunggunya, kita harus off kuliah, misalnya yang kuliah ya. Kalau yang kerja harus off kerja, itu sangat mempengaruhi kualitas hidup. So, Sobat Raisa, idealnya kita misalnya sebagai tenaga medis harus bisa melakukan paling tidak screening awal supaya pasien-pasien seperti ini bisa segera mendapatkan penanganan untuk gangguan psikosomatiknya. Mungkin itu ya untuk pendahuluan, Dr. Lincah, Mbak Galuh. Oke, Dokter. Terima kasih atas pemaparan pembukaannya. Gimana nih, Mbak Galuh? Kira-kira Sobat Sehat semua udah dapat gambaran nggak ya tentang dari emosi kenapa kok bisa jadi berujung ke penyakit. Seperti yang tadi dipaparkan beliau, psikosomatis, psiko artinya fisik dan somatis artinya fisik. Artinya dua hal itu tidak bisa terlepas begitu saja ya, jelas saling berhubungan sangat erat, hubungannya sangat baik atau bahkan hubungannya tidak baik. Bisa dari fisik ke psikis atau sebaliknya psikis ke fisik. Nah, sebelum kita melanjutkan, kira-kira Sobat Sehat ada nggak sih yang mau mungkin bertanya atau sharing pengalaman pribadi atau mungkin teman, saudara, ada yang pengalaman seperti yang tadi disebutkan Dokter Ashiko, ada mungkin yang keluhan sakit terus berkunjung ke beberapa dokter yang kali ini sakit kepala, besoknya sakit perut, gonta-ganti, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih di sini Sobat Sehat yang mungkin punya pengalaman pribadi atau pengalaman teman atau saudara, silahkan kalau mau share bisa lewat kolom chat Zoom atau via WA. Nah, ini ada nih, kita lihat ya. Oke, ada beberapa chat yang sudah masuk di sini. Selamat pagi, dokter. Jadi semangat nih pagi ini, Trims atas informasinya. Ya, dengan senang hati, karena emang mau berbagi semangat ya, jelas ya pagi ini. Nah, ini pertanyaannya, dok, bagaimana membedakan itu sakit karena fisik atau sakit karena pikiran atau psikosomatik? Matur nuwun. Kira-kira pertanyaan pertama dulu, dokter. Mau silakan. Ya, ini Mas Gary sepertinya ya. Saya manggilnya Mas Gary. Baik Mas Gary, jadi bagaimana membedakan seseorang ini sakitnya murni karena fisik atau bisa juga karena pikiran atau psikosomatik. Jadi salah satu penandanya adalah kalau ini karena fisik murni ya, biasanya memang ada kelainan organ yang mendasari. Ya, contohnya misalnya seseorang dengan keluhan nyeri perut ya, atau nyeri perut berulang, terus kemudian mual ya, bahkan sampai muntah. Nah, biasanya kita akan mengeksplor ya, kira-kira kalau memang itu murni karena fisik ya, dari pemeriksaan fisik kita sudah bisa melihat misalnya adakah gangguan di organnya secara langsung. Ya, atau ditambah lagi mungkin kalau kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang ya, kalau keluhan nyeri perut yang paling
mudah dan mungkin cukup tersedia ya di beberapa rumah sakit adalah USG ya, USG perut ya. Mungkin sobat sehat sudah sering dengar ya ada USG perut. Nah, di situ kan kita bisa melihat kira-kira di organ perut bagian dalam dari seseorang itu apakah memang ada kelainan yang mendasari sehingga muncul keluhan sakit yang dirasakan oleh pasien. Nah, atau yang lebih advance lagi, kalau misalnya keluhan nyeri perut mual berulang adalah endoskopi ya. Endoskopi itu gold standar kalau kita menyatakan gangguan di saluran pencernaan ya. Contohnya kalau misalnya ada luka di lambung ya, itu akan terlihat jelas di endoskopi. Endoskopi kalau orang awam menyebutnya teropong ya. Jadi nanti dimasukkan semacam teropong dari rongga mulut. Nah, kalau ternyata dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut hasilnya memang ada gangguan ya, artinya ada kelainan ya, bisa jadi memang ada faktor fisiknya ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, tetap juga dibarengi gangguan psikis ya. Banyak yang di penyakit dalam itu sekitar 30% gangguan organik ternyata juga ada gangguan psikisnya. Ya. Bagaimana kalau ternyata murni psikosomatik, pikiran ya, berarti salah satu penandanya juga adalah apabila pemeriksaan-pemeriksaan tadi, terutama pemeriksaan penunjang itu hasilnya normal. Ya, banyak pasien yang ternyata dicek endoskopinya normal, USG-nya bagus, tapi pasiennya sering mengeluh nyeri perut, mual ya. Nah, hasil normal ini ditambah beberapa penanda dari psikis pasien, salah satunya misalnya keluhan yang muncul pada pasien ini, misalnya nyeri perutnya, ternyata berhubungan dengan emosi-emosi negatif tertentu. Ya, misalnya munculnya kalau lagi bete, ya, atau lagi apa? Lagi bad mood, atau lagi banyak pikiran. Kalau yang kuliah lagi dikejar ini dok, deadline mau ujian, deadline tugas. Nah, atau sebentar lagi ujian. Nah, itu biasanya mulai kambuh. Nah, bisa jadi faktor emosi ini kan kalau orang mau ujian kan pasti kemerungsung ya kalau orang Jawa ya, cemas. Nanti kalau jelek gimana nih? Nah, begitu dia tenang, hasilnya ternyata keluar bagus, hilang tuh keluhan nyeri perutnya. Nah, ini semakin menguatkan bahwa gangguan fisik ya atau namanya keluhan yang terjadi pada fisik seseorang ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikis sehingga istilahnya gangguan psikosomatik ini lebih berperan. Ya, walaupun juga bisa double juga ya, tadi Dokter Licah ya, organik disertai psikis, psikis juga disertai organik. Ya, tapi intinya seperti itu untuk memudahkan. Jadi ada emosi-emosi negatif untuk gangguan psikosomatik ya, dan berpindah-pindah seperti saya sampaikan di awal tadi. Ya, karena organnya sebenarnya kan aman, tapi lebih karena pengaruh emosi. Ya, jadi emosi-emosi negatif itu nanti menimbulkan keluhan ya, karena seseorang ini memiliki kerentanan ya, kerentanan untuk mengalami gangguan psikosomatik. Ya, jadi bentuknya nanti macam-macam, salah satunya nyeri perut, ada yang nyeri kepala ya, ada yang gampang kayak mau semaput ya. Jadi kok tiba-tiba kayak mau pingsan seperti itu, tiba-tiba kesemutan ya. Kadang terjadi diare, padahal kalau dicek aman ya. Kadang malah kencingnya jadi sering ya. Kalau kita ketakutan kan kadang seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari psikis. Ya, kenapa ada ini? Karena tubuh kita punya sistem saraf otonom namanya. Sistem saraf yang memang tidak kelihatan ya, tapi fungsinya itu luar biasa dan itu mengendalikan beberapa fungsi dalam tubuh kita ya. Salah satunya ketika gerakan lambung, ketika kita berkemih ya, buang air besar tuh sangat dipengaruhi oleh fungsi otonom ini. Dan pada gangguan psikosomatik, fungsi otonom kita mengalami gangguan. Ya, mudah-mudahan membantu ya Mas Gary ya jawaban saya. Oke, terima kasih Dr. Ashiko. Demikian Mas Giri, kurang lebih perbedaan antara kapan sih gangguan fisik dan kapan gangguan fisik seperti yang tadi disebutkan ya. Kalau memang ada keluhan-keluhan yang kaitannya terutama dengan emosi atau keluhan yang berpindah-pindah, tapi tidak ada bukti adanya kelainan fisik. Nah, itu udah pasti bisa kita sebut bahwa itu adanya gangguan psikosomatis. Meskipun pada beberapa kasus nih dokter, beberapa pasien yang memang ada bukti gangguan organik atau gangguan secara fisik dan terbukti dari hasil-hasil pemeriksaan, itu juga ditumpangi dengan gangguan psikis karena muncul dari emosi-emosi mungkin
rasa bosan atau lelah terhadap penyakitnya, akhirnya menimbulkan suatu kondisi yang depresi. Nah, itu juga sangat bisa. Tapi kalau membedakan antara fisik dan psikis, harus dilihat dulu apakah memang ada bukti nyata dari gangguan fisiknya atau tidak. Demikian Mas Geri, semoga bisa memberikan gambaran ya perbedaannya. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Puspita ya. Pagi dok, wah ini hal yang ternyata saya pernah mengalami. Ya, kayaknya masing-masing dari kita mayoritas pernah mengalami ya dok ya, bahwa Mungkin adanya ringan gangguan ya, psikis, mungkin ya kita entah itu ringan dan bisa ringan, sedang, sembuh ya sendiri. betul. Oke. Nah ini, dok, apakah penyakit-penyakit psikosomatik itu penyakit tertentu saja atau penyakitnya identik, misal sakit kepala atau sakit perut seperti tadi? Demikian dok, apakah memang psikosomatis itu gangguannya memang hanya melulu itu saja tertentu atau suatu hal yang identik, dokter? Monggo dokter. Oke, Mbak Puspita ini. Jadi gangguan psikosomatik itu luas sekali ya. Jadi seperti saya sampaikan, bisa psikis yang disebabkan oleh fisik, bisa fisik dulu ya terjadi gangguan kemudian mempengaruhi psikis ya, atau berbarengan koinsidens, dua-duanya ada, fisiknya ada, gangguan psikisnya juga ada ya. Jadi kalau misalnya yang saya sebutkan tadi contohnya sakit kepala ya, kalau kita bicara sakit kepala itu penyebabnya banyak. Nah, ada yang memang secara organnya, secara fisiknya ada kelainan di situ. Misalnya nyeri sakit kepala yang disebabkan oleh trauma ya, jatuh misalnya, itu kan wajar sakit ya. Itu kan memang ada penyebab fisiknya. Kemudian ada tumor ya, itu juga sakit kepala ya, hanya penyebabnya adalah tumor. Nah, kalau sakit kepala psikosomatik ya, berarti asumsinya tidak ada penyebab seperti trauma, kemudian ada tumor, ada peningkatan tekanan di rongga kepala, itu tidak kita temukan. Hanya si pasien ini ternyata mengeluh sakit kepala yang ternyata setelah kita eksplorasi sangat erat kaitannya dengan psikis ya. Sehingga bisa dikatakan ini nyeri kepalanya psikogenik ya atau psikosomatik. Contohnya apa? Tension headache ya, mungkin pernah dengar ya. Biasanya kalau pas lagi fase-fase tertentu, mungkin lagi banyak stresor, banyak tekanan, dia muncul. Tapi ketika lagi healing ya, mungkin lagi jalan-jalan ke pantai healing, mana ada sakit kepala, ya kan? Begitu rampung healingnya, dihadapkan dengan tugas yang banyak lah, barulah karena kemampuan beradaptasi. Sebenarnya kita itu semuanya kan pasti mengalami stres ya. Nggak ada orang yang nggak terpapar stresor atau tekanan. Hanya tiap orang mempunyai kemampuan beradaptasi menghadapi stres yang ternyata itu berbeda. Nah, jika belum mampu beradaptasi dengan baik, ya rentan untuk terjadi gangguan psikosomatik. Ya, seperti itu. Jadi intinya sangat luas ya, tidak hanya spesifik kalau sakit kepala psikosomatik saja, tapi bisa luas sekali. Ya, begitulah nyeri perut. Ya, nyeri perut ada yang nyeri perut organik, memang ada gangguannya, ada yang memang nyeri perutnya murni. Ini karena faktor psikis atau psikosomatik. Ya, mudah-mudahan membantu Mbak Puspitarini Safitri. Oke, terima kasih dokter. Demikian Mbak Puspita. Jadi intinya apakah spesifik atau identik untuk keluhan ini? Jawabannya adalah bisa sangat luas sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki ya dokter. Keluhannya bisa apapun itu yang memang kaitannya dengan psikis atau fisik yang dikeluhkan saat itu bisa ganti-ganti. Oke, selanjutnya dari Mbak Neni. Oke, selamat pagi dok. Kebetulan saya baru tahu penyakit dalam memegang perihal emosi. Ya sih memang ya dok ya, untuk divisi psikosomatis ini belum banyak masyarakat awam tahu ya. Mungkin taunya langsung ke bagian psikiatri atau jiwa. Jadi di bagian penyakit dalam ini ada satu divisi yang disebut psikosomatik yang memang kaitannya dengan gangguan psikis yang juga melibatkan gangguan somatik atau fisik. Nah ini Mbak Neni menanyakan, yang ingin saya tanyakan, kebetulan tetangga saya juga mengalami psikosomatik dan dirujuk ke dokter jiwa. Oh, kalau ini kasusnya dirujuk ke dokter jiwa. Pertanyaannya, nah apakah perbedaan dokter jiwa dengan psikosomatik? Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Mbak Neni. Jadi sebenarnya kalau kita bicara psikosomatik itu istilahnya ilmunya kan luas ya. Jadi psikis, keterkaitan psikis dan somatik atau organik. Nah,
Jadi kalau kita bicara karena kelainannya ini kompleks dan luas ya, karena keterkaitan psikis dan fisik, otomatis sebenarnya kalau di luar negeri ya, saya lihat itu memang yang berkecimpung atau dokter-dokter tenaga medis yang berkecimpung di bidang psikosomatik ini sangat banyak. Jadi tidak hanya kami dari penyakit dalam psikosomatik, tapi juga dari teman-teman psikiatri, psikolog, ya kemudian dari dentis ya, dokter gigi. Karena dokter gigi mungkin banyak juga istilahnya menangani kasus-kasus gangguan gigi ternyata psikosomatik ya, atau mungkin teman-teman dari THT ya, intinya mungkin lebih disesuaikan dengan case-nya. Jadi pasien itu kan nantinya kan akan periksa ke dokter sesuai simptom atau keluhan kan ya. Nah, jadi ketika keluhan yang muncul itu adalah keluhan yang berkaitan dengan misalnya gangguan perut ya, atau mungkin nyeri dada ya, wajar kalau pasien-pasien kan awalnya datangnya ke teman-teman penyakit dalam misalnya atau ke teman-teman jantung ya kan. Nah, kemudian di penyakit dalam karena kasus seperti ini ternyata cukup banyak, 30% ya kasus penyakit dalam itu ternyata gangguan psikosomatik. Sehingga muncullah istilahnya divisi baru ya, harapannya bisa membantu pasien-pasien penyakit dalam ini supaya lebih maksimal penanganannya ya. Dan memang di psikiatri juga ada ya, Dokter Lincah, Mbak Galuh dan sahabat-sahabat Raisa semuanya. Jadi kita kolaborasi ya. Jadi kalau kasus-kasus psikosomatik yang memang sudah berat gangguan psikisnya ya, terutama mungkin depresi yang berat, gangguan cemas yang cukup berat, biasanya kita akan refer juga ke psikiatri, ke teman-teman spesialis jiwa ya. Hanya kalau misalnya mungkin kasusnya masih ringan ya, kita di penyakit dalam psikosomatik insya Allah bisa membantu menangani kasus-kasus tersebut ya. Jadi mudah-mudahan membantu ya, tidak masalah. Seandainya dirujuk ke psikiatri tidak masalah ya, dirujuk ke penyakit dalam psikosomatik juga tidak masalah ya. Intinya kita semua inginnya adalah pasien-pasien psikosomatik ini mendapatkan penanganan yang maksimal ya, seperti itu. Ya, seperti itu Mbak Neni. Jadi memang ada perbedaannya ya dokter secara divisi antara penyakit dalam dan psikiatri. Cuma pada akhirnya penanganannya semua kurang lebih mengenai kondisi psikis, memang mau itu psikosomatik atau mau itu ke psikiatri, yang jelas sama-sama menangani gangguan psikis pada pasien. Oke, selanjutnya ada ini lanjut dari Wahada. Pagi Dr. Rashika dan Dr. Lincah, apa kabar? Alhamdulillah, kabar kami baik. Oke, senang sekali dengan tema pagi hari ini. Perkenalkan saya Wahada Badia, Simkes 2021. Saya jadi penasaran, akhir-akhir ini saya jerawatan banyak sekali dok. Itu juga bisa karena pikiran ya dok? Demikian dokter, jadi pertanyaannya mengenai jerawat untuk kali ini, apakah itu bisa karena pikiran? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Jadi jerawat ya, jerawat itu kan kompleks ya. Kalau kita bicara apalagi pada populasi usia wanita, usia muda, usia 20-an ya, di mana faktor hormonal itu kan juga berperan. Ya. Ketika mengalami fase PMS ya, mens biasanya kan hormonalnya terjadi perubahan sehingga memang lebih rentan terjadi akne atau gangguan jerawat. Nah, ternyata faktor psikis juga berperan. Tapi memang tidak bisa disalahkan murni psikis ya, biasanya kalau aknenya jerawat ini ya. Jadi kita akan melihat, kecuali jerawat munculnya cuma sekali aja di saat biasanya aman. Tapi kalau ternyata polanya sudah bisa diamati ketika menjelang mens muncul ya, kemudian menjelang mens juga mood kita kan biasanya mood swing itu wajar ya. Nah, wajar juga kalau terjadi jerawatnya akan lebih banyak ya. Nah, jadi kalau bicara jerawat, ya ini sama seperti penyakit-penyakit lain, bisa jadi multifaktorial. Tidak hanya organiknya dalam arti memang dari unsur dari faktor kulit ya, sehingga terjadi jerawat ya, tapi juga faktor lain seperti psikis ya, kemudian hormonal itu juga berperan ya. Seperti itu. Ya idealnya semuanya di-assess ya. Jadi kalau ingin mengeksklud ada gangguan psikosomatik, psikisnya ada atau enggak, ya nanti kita harus menanya. Biasanya kita akan anamnesis lebih detail ya. Kemudian juga kita tanyakan juga adakah keluhan selain jerawat, misalnya sering susah tidur,
Nah, mungkin semakin menguatkan, oh jerawat, kemudian susah tidur, dan bisa jadi memang ada faktor psikis yang berperan di situ. Ya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih, demikian jawabannya mengenai jerawat. Jadi masih mungkin itu berkaitan dengan psikosomatis ya dok ya, dengan psikis, tapi tetap Masih. diperlukan lebih lanjut anamnesis kita. Tanya jawab kita gali dulu terkait keluhannya, apakah ada keluhan lain dan pemeriksaan lainnya bagaimana, supaya kita bisa mengerucutkan apakah ini memang dominan dipengaruhi psikosomatis atau psikis, ataukah memang kondisi memang infeksi atau hormonalnya. Ya, Demikian, jadi betul. tetap kompleks ya dok ya, dalam artian kita harus menggali betul semua aspek apakah memang mendukung karena gangguan psikis atau tidak. Oke, lanjut ke banyak ini dok pertanyaannya. Semoga ini Mbak Curious Galuh ini berarti banyak ya sekali. dengan Iya, psikosomatik. karena ini menarik dan mungkin banyak orang yang belum tahu juga ya dok ya. Jadi banyak yang bertanya. Oke, selanjutnya dari Mbak Siwi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok mau bertanya, seberbahaya apa jika kita tidak aware dengan gejala psikosomatis ini? Hal apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah awal ketika kita sudah mengetahui gejala ini yang kita rasakan? Ya, Demikian dok, langkah awal. ya baik. Terima kasih Mbak Siwi. Jadi menurut data penelitian ternyata gangguan psikosomatik yang tidak dikelola dengan baik ya dalam jangka waktu panjang ternyata juga bisa menyebabkan gangguan fisik yang benar-benar nyata. Jadi misalnya awalnya nyeri dada ya, nyeri dada atau nyeri perut ya. Tapi ternyata itu faktor psikis yang berperan. Nah, dalam jangka waktu panjang, kalau psikis ini tidak diperbaiki, ya artinya emosinya tidak diperbaiki, kemampuan beradaptasi terhadap stres tidak ditingkatkan, ya ini akan menjadi kondisi kronik stres. Nah, kronik stres ini sudah diteliti sejak dahulu dan buktinya nyata menjadi salah satu penyebab cardiovascular disease. Ya, nggak cuma cardiovascular disease ya, resiko terjadi kanker akan lebih meningkat ya. Kemudian resiko terjadi diabetes mellitus ya, penyakit-penyakit metabolik itu ternyata sangat dipengaruhi oleh kronik stres. Ya, kronik stres itu contohnya ya emosi-emosi negatif dalam jangka waktu panjang yang tidak dikelola dengan baik. Ya, jadi kan awalnya fisiknya fine nih. Ya, tapi karena nggak dikelola dengan baik dan ini berlanjut terus-menerus ya tahunan ya mestinya ya, lama-kelamaan ya fisiknya benar-benar sakit ya. Ya, yang keluhannya awalnya nyeri dada, dicek ternyata aman jantungnya ya benar-benar nanti suatu saat bisa terjadi serangan koroner beneran ya, seperti yang dikhawatirkan. Ya, lambung juga lama-lama dia nggak kuat juga benar-benar terjadi luka. Ya, jadi itulah salah satu bahayanya ya kalau kita delay atau terlambat mengantisipasi ya adanya gangguan psikosomatik ini. Dan tentu saja beban ini ya, beban biaya juga meningkat nantinya ya. Nah, quality of life itu sangat terganggu ya. Dan berikutnya langkah apa yang kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa ini gejala psikosomatik? Ya, karena kalau sudah kita aware bahwa oh ini memang ada gangguan psikis, ya berarti kita tidak hanya fokus ke treatment fisiknya. Jadi misalnya keluhan nyeri perut atau mual, ya pasti kita pertolongan pertama kalau ada seseorang seperti itu kan dikasih obat lambung nih, ya oke itu boleh ya karena kalau nggak dikasih obat lambungnya dia semakin tersiksa, ya kan. Nah tapi jangan lupakan selain memberikan obat-obatan yang untuk simptomatik untuk mengurangi keluhan fisiknya ini, jangan dilupakan manajemen untuk gangguan psikisnya, ya. Nah, kalau misalnya tidak mampu melakukan sendiri ya, mau tidak mau harus konsultasi ke yang lebih ahli ya, karena mau tidak mau harus dirilis nih ya faktor psikis yang kira-kira mendasari seseorang ini mengalami gangguan fisik, gangguan psikosomatik. Ya. Jadi kalau sudah aware ya harus segera psikisnya diperbaiki ya, tidak hanya fokus untuk memperbaiki gangguan fisiknya ya. Mungkin itu, Dokter Lincah. Ya, terima kasih dokter. Nah itu jadi ketika, itu malah hal yang bagus ya dokter, ketika kita bisa aware terhadap keluhan diri kita sendiri. Ya. Karena mayoritas hampir sebagian besar pasien tidak menyadari ya dokter bahwa ada gejala-gejala tersebut. Jadi malah justru bagus ketika kita aware, sama seperti ketika kita merasa minum, maka kita mencari air untuk diminum. Nah,
seperti itu. Jadi ketika kita sudah aware, alangkah lebih baiknya kita paling tidak menuju atau mendatangi orang yang lebih expert, bisa siapapun, bisa ke Dr. Nur Ashika juga untuk konsultasi ya dok ya. Ya. Oke, jadi sedini awal kita ketahui, maka secepat itu pula kalau bisa kita tindak lanjuti supaya tidak menjadi makin berat ya dokter. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya dok, tapi sebelum kita lanjut mungkin saya kembalikan ke Mbak Galuh dulu. Mau ada apa dulu nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Ashika dan juga Dokter Lica. Tapi dok, untuk kita melanjutkannya, kita izin jeda dulu sejenak. Dan Ya. untuk Sobat Sehat, terima kasih banyak ya. Ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu sangat berpengaruh ke tubuh kita di Sobat Sehat. Dari tadi mungkin Sobat Sehat mencari melihat diri sendiri, apakah kita pernah mengalaminya ya gitu. Tapi pagi hari kita sudah mendapatkan ilmu nih dari Dokter Ashika dan juga Dokter Lica nih untuk bagaimana mengelola atau mengatasi hal itu. Sedini mungkin kita tahu lebih baik daripada nanti sudah terlanjur berpengaruh ke fisik-fisik kita gitu. Dan Sobat Sehat, masih kita di Raisa Radio dan satu lagu akan menemani kita di edisi pagi hari ini. Dan Sobat Sehat, tentu kita masih akan menemani Anda sampai dengan jam 9 pagi. Untuk Sobat Sehat di radio, boleh pertanyaan masih kami buka di 0812-3239-7300. Satu lagu akan menemani kita biar lebih semangat lagi di pagi hari ini. Judulnya adalah Tertunda. Membuat kita untuk mengingatkan kita, lagu ini mengingatkan kita untuk pelan-pelan aja gitu ya Sobat Sehat. Jadi tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Harimu terasa berbeda, tak lagi sama saat semua rencana harus tertunda. Bertahanlah, tenang hai kawan, jalan perlahan, tetap sampai di tujuan, terus melangkah. Wow, jangan berhenti jalani mimpi. Kita sudah sampai sini, mulai kembali, mulai kembali. Harimu terasa berbeda, tak lagi sama saat semua rencana harus tertunda. Bertahanlah, tenang hai kawan, jalan perlahan, tetap sampai di tujuan, terus melangkah. Oh, oh, oh. Jangan berhenti jalani mimpi. Kita sudah sampai sini, mulai kembali, mulai kembali. Orang bijak berkata, semua kan ada waktunya. Tenanglah hai kawan, jalan perlahan, kau kan tetap sampai ke tujuan. Terus melangkah, jangan berhenti jalani mimpi. Kita sudah sampai sini, mulai kembali, mulai kembali, mulai kembali. Siapkan landasan untuk
hari depan selalu ada harapan. Terus berjalan sampai ke Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, ada masih di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Satu lagu tadi mewarnai pagi hari ini ya Sobat Sehat dari debat layar dengan tertunda. Nah lagu tadi nih Sobat Sehat mengingatkan kita untuk segala sesuatu pelan-pelan tuh gak apa-apa. Nanti juga sampai kok, ada waktunya gitu ya. Dan Sobat Sehat yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung bersama kami di edisi Bincang Sehat pagi hari ini. Hari Selasa 6 Desember 2022 kita masih dengan tema psikosomatik emosi yang ternyata bisa berujung ke penyakit. Masih bersama dengan Dr. Asyikah dan juga Dr. Lincah nih Sobat Sehat. Jadi kami tetap mengundang Anda untuk Sobat Sehat yang mau bertanya, masih ada waktu sampai dengan nanti jam 9 di 0812-3239-7300. Silakan menyimak kembali Sobat Sehat, waktu saya kembalikan ke Dr. Lincah. Silakan Dok. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Kembali lagi, Sobat Sehat. Masih lanjut terus ya, karena pertanyaannya masih banyak ini dokter. Oh iya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan. Dari di sini, halo Radio Raisa, saya Pairastiani MMR. Dok, kalau kita sudah paham bila itu karena emosi atau pikiran, lalu pengobatannya apakah mengobati pikiran dulu atau fisik dulu? Oke, salam sehat, Mbak. Terima kasih Mbak Pairah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita di psikosomatik ya, divisi psikosomatik, kita mengobatinya simultan.
ya. Jadi kalau bisa berbarengan, ya. Karena kadang kalau psikisnya dulu yang kita tangani, fisiknya kita tidak langsung memberikan penanganan yang cepat, itu juga membuat pasien akan tambah cemas ya, akan bertambah tidak nyaman. Jadi sebisa mungkin ya bersamaan dengan kita memberikan terapi untuk fisiknya ya. Apalagi kalau fisiknya ini memang sesuatu yang sangat mengganggu di awal ya. Tentu saja kita akan berusaha mengurangi keluhannya dulu ya. Nah, sambil kita mengurangi keluhan ya, kita sudah punya semacam awareness. Oh, ini ada faktor psikis yang berperan di situ. Nah, faktor psikisnya juga tentu saja kita sudah mulai approach sejak awal ya. Jadi mungkin kalau biasanya kalau pasien-pasien pertama kali berkunjung dengan keluhan gangguan psikosomatik ini, ya kita akan membantu dulu mengurangi keluhan-keluhan yang dirasa mengganggu dari keluhan fisik misalnya. Kalau keluhannya nyeri dada ya kita berikan obat yang untuk membantu mengurangi nyeri dadanya. Nah, kemudian bersamaan dengan obat yang kita berikan ini kita sudah mulai nih pendekatan psikisnya kita berikan ya, termasuk yang paling simpel mengajak pasien untuk ya rileks ya. Ketika dia mengalami gangguan psikosomatik ini kan tentu saja yang muncul adalah tegang ya, perasaan tidak nyaman. Jadi kita bantu supaya pasien paling tidak rileks dulu ya. Kalau misalnya yang terjadi adalah cemas ya, kita bantu untuk mengurangi kecemasannya ketika itu serangan itu terjadi misalnya. Ya, salah satunya kita minta untuk mengalihkan ya. Banyak pasien kita itu ketika mengalami gangguan cemas ya, terutama cemas yang modelnya yang mendadak seperti serangan panik. Nah, biasanya akan semakin fokus dengan paniknya begitu ada muncul keluhan fisik. Nah, tentu saja kita sudah harus mengajarkan bagaimana supaya pasien ini bisa mengalihkan ya kecemasannya ini ketika muncul keluhan tersebut. Ya, jangan fokus kalau dia sedang cemas atau sedang panik. Semakin Anda fokus, semakin Anda memperhatikan kecemasannya ini, otomatis keluhannya akan semakin berat biasanya. Ya, jadi itu salah satu pertolongan pertama kalau pasien-pasien ini mengalami gangguan cemas ya yang membersamai keluhan fisik yang muncul. Nah, baru kemudian di tahap berikutnya, oh ya, biasanya kalau memang cemasnya mengganggu dan ini sangat levelnya mungkin sudah cukup berat, kita biasanya untuk gangguan psikisnya ini tidak hanya dengan ini ya, pendekatan psikoterapi kalau istilah kita di psikosomatik, jadi memperbaiki psikisnya melalui terapi perbaikan apa namanya istilahnya perbaikan perilaku atau mungkin dengan apa perbaikan pola pikir. Kita juga kadang-kadang membantu juga dengan memberikan sedikit obat ya, obat yang fokusnya memang untuk gangguan psikisnya. Jadi obat untuk gangguan fisik kita juga berikan ya. Jika memang itu sangat mengganggu keluhan fisik, obat untuk gangguan psikis jika memang dirasakan cukup berat ya kita biasanya juga akan memberikan ya. Dan juga psikoterapi ya, psikoterapi yang singkat superficial. Jadi bukan psikoterapi yang dalam ya. Kalau psikoterapi yang dalam dan kompleks biasanya nanti kita akan merefer ya, entah ke teman-teman psikolog ya atau ke teman-teman psikiatri. Biasanya itu yang kita lakukan di divisi psikosomatik penyakit dalam ya. Seperti itu, mudah-mudahan membantu. Begitu Mbak Restiani, terima kasih dokter. Jadi kalau pertanyaannya pikiran dulu atau fisik dulu nih yang diobati, jawabannya jelas simultan atau bersamaan ya dokter, bersamaan. karena pasti dua-duanya juga sangat mengganggu pada pasien. Yang tinggal apakah langsung pengobatan ataukah bentuknya berupa edukasi atau psikoterapi dulu, itu tergantung dari kasusnya ya dokter. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ineke Mei. Selamat pagi dokter, saya ingin bertanya, orang yang mengalami psikosomatik tentu sedang dalam kondisi yang tidak baik dan memiliki gejala pada fisik. Kemudian jika orang tersebut tidak menyadari bahwa dirinya sedang psikosomatik dan malah mengkonsumsi obat-obatan, apakah akan berdampak buruk ya dok? Mungkin di sini apakah obat-obatannya kaitannya dengan fisik atau psikis? Tergantung juga nih dok. Moga dokter. Ya, jadi kalau obat-obatannya ini lebih fungsinya untuk memperbaiki keluhan fisiknya, ya sebenarnya kalau pemberiannya hanya PRN hanya ketika diperlukan sih tidak masalah ya. Jadi misalnya ketika nyeri kepala dia minum obat anti nyeri kepala it's okay. Ya. Karena kan biasanya kita minumnya hanya ketika keluhan itu
muncul dan ketika keluhan itu tidak bisa kita tangani. Tapi kalau ternyata nih yang dimaksud adalah obat-obatan untuk psikis ya, saran saya minumnya jangan kita kendalikan sendiri. Jadi kalau bisa under supervise. Jadi dengan supervisi tenaga medis atau dokter. Karena kita ketahui obat-obatan yang targetnya untuk memperbaiki psikis ini kan beberapa cenderung menimbulkan ini ya, beberapa efek samping ya. Kemudian juga ada beberapa yang ternyata ada efek-efek ketergantungan seperti itu dan berbahaya kalau tidak dikendalikan penggunaannya. Jadi saran saya kalau memang itu obat-obatan untuk gangguan psikisnya sebaiknya di bawah supervisi dokter. Tapi kalau obat-obatan simptomatik untuk fisik yang ringan seperti mungkin nyeri kepala minum paracetamol, oke lah selama mungkin dosisnya juga tidak berlebih, silahkan aman ya. Hanya memang kalau ternyata minumnya sering dan dalam jangka waktu cukup lama, ya saran saya harus konsultasi ke dokter karena kan nanti kita juga harus melihat jangan-jangan memang benar ada gangguan fisik ya, tidak hanya psikisnya saja. Nah, berarti kan obatnya bukan hanya dikasih obat untuk mengurangi keluhan, tapi penyebab utamanya dong yang kita perbaiki juga ya. Mungkin seperti itu ya, Dokter Linca. Terima kasih dokter. Jadi intinya mau apapun konsumsi obat-obatannya, mau itu obat untuk fisik atau psikis, sebaiknya memang dikonsultasikan kepada yang lebih ahli ya dok. Ya. Karena kan kita tidak tahu terkait dosis, efek samping atau resiko yang mungkin bisa ditimbulkan. Jadi memang baiknya harus konsultasi apakah memang tepat sasaran atau belum sesuai atau tidak. Seperti itu Mbak Ineke. Oke, masih ada, cuma sepertinya waktu terbatas ya. Satu lagi mungkin Mbak Galuh bisa ya Mbak pertanyaannya. Oke, selanjutnya ini dari Mbak Arindra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya didiagnosis mengalami psikosomatis oleh dokter saya dan diminta untuk dilakukan psikoterapi. Tapi saudara saya menyarankan untuk terapi psikoterapi ini ke psikolog. Saya bingung sebaiknya saya melakukan terapi ini ke psikolog atau ke dokter psikosomatik saya. Demikian dokter pertanyaan dari Mbak Arindra. Ya. Mbak Arindra nggak perlu bingung ya. Jadi kalau memang oleh dokter yang merawat disarankan psikoterapi ke psikolog, silahkan. Ya, karena memang teman-teman psikolog mereka majornya adalah melakukan psikoterapi. Ya, nah nanti kalau memang ternyata dokternya menyarankannya ke psikosomatik, ya silahkan. Jadi intinya kita sama-sama berusaha ingin memberikan yang terbaik, penanganan yang terbaik untuk pasien ya. Jadi untuk psikolog kan memang kompetensinya untuk melakukan psikoterapi ya. Untuk psikoterapi kan macam-macam. Nah, kalau kita di internis psikosomatik ya karena kami juga ahli penyakit dalam ya, kami juga berusaha memberikan yang terbaik juga untuk gangguan psikisnya maupun gangguan fisik ya. Misalnya yang tadi disampaikan ada gangguan lambung ya. Insya Allah kami juga akan membantu untuk menangani gangguan lambungnya ya. Nah, kecuali jika memang gangguan lambung ini ternyata sudah cukup berat, biasanya kami juga akan merefer ke teman-teman penyakit dalam yang divisinya gastrohepatologi. Jadi sudah ada sendiri penyakit dalam yang bagian ngurusi saluran pencernaan. Nah, tapi kalau masih ringan-ringan, kita bisa membantu menangani. Nah, kemudian untuk psikisnya kita juga bisa memberikan psikoterapi dan obat-obatan psikofarmaka. Psikofarmaka itu obat-obatan yang memang ditargetkan untuk memperbaiki gangguan psikis yang dirasakan cukup mengganggu. Jadi seperti itu, nggak perlu bingung ya. Ya, tinggal nanti mau targetnya kemana. Kalau memang targetnya untuk psikoterapi saja, silakan. Dan teman-teman psikolog, insya Allah bisa sangat membantu ya. Kalau kami di sisi psikosomatik penyakit dalam, ya insya Allah kita siap juga ya. Harapan nanti bisa lebih komprehensif lagi ya. Mungkin itu, Dr. Linca. Ya, terima kasih. Demikian Mbak Rindra. Jadi intinya jangan bingung, memutuskan malah nanti tertunda-tunda, tinggal silakan ke psikolog. Psikolog atau psikosomatis semua pasti tujuannya sama untuk membantu pasien atau klien. Oke,
mepet sekali, tapi ini diperbolehkan untuk satu pertanyaan lagi, Dokter. Oke, siap. Pertanyaan terakhir dari ini ada saya Utami Dewi di Jogja. Oke, selamat pagi, Dok. Lalu bagaimana ya, Dok, agar kita terhindar dari psikosomatik ini? Mungkin maksudnya gangguan psikosomatik. Tindakan prevensinya apa yang bisa kita upayakan di era serba sibuk seperti ini? Turun, Dok. Semoga Dokter Linca, Dokter Sika sehat selalu. Amin. Monggo, Amin. Terima Dokter. kasih doanya Mbak Utami Dewi. Doa yang sama untuk Mbak Utami dan semua sahabat sehat di Raisa Radio. Baik, jadi secara singkat ya, kita ketahui kan sebenarnya kalau gangguan psikosomatik ini ujungnya, pangkalnya adalah ketika emosi-emosi negatif ini muncul. Terutama emosi-emosi negatif yang akhirnya menimbulkan gangguan fisik. Jadi salah satu pilar utama yang harus kita kuatkan untuk menghindarkan tubuh kita dari gangguan psikosomatik adalah bagaimana kitanya ya memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Ya, terutama apa? Terutama terhadap stres. Karena kuncinya rata-rata adalah bagaimana memanage stres. Ya, tadi saya sampaikan tidak ada orang yang bisa menghindari stres. Nah, hanya bagaimana kita deal with stress. Jadi bagaimana kita bersahabat dengan stres itu ya. Kalau mau istilahnya mau kita anggap berat, stres itu pasti akan terasa berat. Tapi kalau kita bisa menaikkan kemampuan adaptasi kita terhadap stres, insya Allah akan lebih baik ya. Jadi kalau kita mengalami stres itu kan tubuh kita akan ini ya, akan seperti ibaratnya kita yang lagi fight ya, kita lagi berjuang. Semua sistem dalam tubuh kita akan teraktivasi, akan bergerak maju. Nah, kalau cuma sebentar sih it's okay, ya kita akan tetap sehat. Tapi yang terjadi ketika ini berlangsung lama dan kita tidak memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Ya, salah satu untuk menaikkan kemampuan adaptasi ya adalah kita harus sering relaksasi memang. Ya, jadi rileks ya karena ketika kita itu beradu dengan stres ya kita punya gelombang otak yang namanya gelombang beta. Nah, ini gelombang beta ini ya kalau terus-menerus ya diaktifasi tanpa harus istirahat, nah itu bahaya. Apalagi kalau ketika seseorang ini cemas atau panik, gelombangnya lebih naik lagi dan itu lebih merusak tubuh. Nah, jadi harapannya kita ketika menghadapi stres ini ya, kita harus menaikkan kemampuan kita untuk rileks ya, Sobat Raisa. Sering-seringlah rileks ya. Istilah orang sekarang healing ya, boleh ya. Hanya healingnya jangan membuat stres ya. Kan ada juga setelah healing akhirnya muncul juga stresnya. Jadi healingnya kita pilih benar-benar yang membuat kita ini bisa dalam kondisi rileks ya. Dan harus berpikir positif ya. Stres itu tinggal bagaimana kita mempersepsikan ya. Ada orang yang mendapatkan cobaan besar, tantangan besar, tapi dia mempersepsinya ini sesuatu yang positif. Sehingga yang muncul justru kemampuan adaptasinya yang maksimal. Tapi ada orang tertentu yang justru memaknainya beda. Dia justru malah down ya, malah terjadilah sakit. Jadi kita harus selalu berpikir positif ya dan pinter-pinter mengambil celah untuk sering relaksasi. Ya, seperti itu. Gampang relaksasi itu. Kalau kita yang muslim ya, sholat itu adalah bentuk relaksasi juga ya. Berwudu itu banyak sekali kita bisa lakukan untuk relaksasi ya. Zikir apalagi. Ya, jadi nggak ada alasannya nggak bisa rileks ya, Sobat Sehat semuanya. It's very easy, tinggal bagaimana kita niat atau tidak melakukannya, sering melakukan ya. Mungkin itu. Terima kasih sekali Dokter. Pertanyaan terakhir ya, jadi tentang bagaimana sih mencegah untuk terjadinya gangguan psikosomatis yang tadi Dokter Sika sampaikan, bersahabat atau mengelola stres ya Dok, kemudian relax, mencoba relax dengan kalau kita pinjam istilah zaman sekarang adalah healing, tapi nggak usah terlalu ribet-ribet, healing yang bisa kita lakukan dengan mudah yang justru malah tidak menimbulkan stres berkelanjutan. Mungkin kita bisa ke pendekatan agama, kemudian bertemu dengan orang-orang yang auranya positif ya Dok ya, supaya kita bisa terbawa positif juga, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk apapun yang kita dapat hari ini. Betul Oke, sekali.
Sepertinya seperti itu, Mbak Galuh. Sayang Ya. sekali waktunya sudah mepet, padahal mungkin masih banyak yang ingin bertanya dan penasaran ya dok ya. Cuma ya demikian yang bisa disampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Dr. Nur Asyika atas pemaparannya yang sangat menarik ya, dan semoga bisa memberikan insight yang baru untuk para sobat sehat di sini semua mengenai gangguan psikosomatis itu apa, kemudian apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk mencegahnya. Terima kasih banyak Dr. Asyika. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Dr. Asyika dan juga Dr. Lincah telah memberikan ilmu kepada kita semua pagi hari ini. Wah, sobat sehat yang menyimak pagi hari ini, kita bersyukur ya pagi hari ini kita mendapatkan banyak ilmu baru ya, dan juga kita juga diingatkan juga jangan lupa untuk rileks dan juga berpikir positif dan juga bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Dr. Asyika dan juga Dr. Lincah atas ilmunya pagi hari ini. Salam sehat dok, semoga pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi amal jariah untuk Dr. Asyika dan juga Dr. Lincah dan sekeluarga. Terima kasih banyak dok, dan mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Sobat sehat yang baru saja mendengarkan dan tidak mendengarkan sedari awal, tenang saja, Anda tetap bisa menyimak edisi pagi hari ini melalui Spotify kami dalam bentuk podcast di Raisa Radio Indonesia Sehat. Jangan lupa untuk rileks sobat sehat, dan saya Galuh mohon pamit undur diri. Dr. Asyika dan juga Dr. Lincah, sobat sehat jangan lupa untuk kita mengupayakan rileks di setiap celah dalam hari-hari kita. Untuk sebagai penutup, saya akan menghadiahkan Anda untuk lagu yang bikin kita rileks di pagi hari ini. Sebari kita pamit, dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Salam sehat Dr. Asyika, Dr. Lincah. Asmara telah
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.